selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Marilah kita memulai ibadah pagi hari ini dan saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Dalam iman, marilah kita membangun persekutuan di hadirat Allah yang kudus dengan pengakuan. Ibadah Minggu dan pendadaran persiapan perjamuan kudus ini dilakukan dalam nama Allah Bapa Sang Pencipta dan Sang Pemelihara kehidupan yang kasih setianya kekal selamanya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus tercurah atas kita semua. Amin. Saya persilahkan untuk duduk kembali. Ibadah Minggu pada pagi hari ini akan kita landasi melalui firman Tuhan yang terambil di dalam Yesaya 26 ayat 4 yang demikian. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Mari bersama-sama kita mengawali ibadah ini dengan kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan kita pujikan Kidung Jemaat nomor 1. Haleluya, pujilah. Allah yang agung maha esa, dalam Kristus kita kenal. Allah yang hidup Bapa kekal, langit buana semesta patut memuji kuasa-Nya, karena berkat-Nya tak henti, limpah kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Allah yang agung maha esa, dalam Kristus kita kenal. Allah yang hidup Bapa kekal. Haleluya, pujilah Allah yang agung maha esa, dalam Kristus kita kenal. Allah yang hidup Bapa kekal. Wahai dunia, soralah, angkat suaramu, nyanyilah. Tubuhlah tifat dan kendang, iringi puji dalam tembang. Haleluya, pujilah Allah yang agung maha esa, dalam Kristus kita kenal. Allah yang hidup Bapa kekal. Kita bersama akan mendengarkan pembacaan hukum kasih yang terambil di dalam Matius 22 ayat 37 sampai ke 40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, marilah kita bersama-sama mengakui dosa kita di dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang hidup yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami bersama-sama menundukkan kepala kami menghadap kehadirat-Mu dengan penuh ketulusan hati ingin mengaku segala dosa, kesalahan yang telah kami perbuat, yang telah melukai sesama kami, yang telah melukai orang-orang yang dekat dan yang kami kasihi. Melalui tindakan kami, pikiran dan hati kami Tuhan. Kiranya Tuhan boleh mengampuni, memberikan bimbingan dan tuntunan kepada kami, sehingga kami senantiasa dapat memperbaiki setiap tingkah laku kehidupan kami. Dan pada akhirnya kami boleh menjadi pribadi yang baru karena firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengaku. Amin. Bersama-sama kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang menjadi berita anugerah pada pagi hari ini yang terambil di dalam Yesaya 1 ayat 18 yang demikian. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Marilah kita merespon pengakuan dosa dan anugerah yang kita terima dengan kita pujikan bersama lagu Pertolongan. Dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat
rasakan kasih-Mu, Tuhan. Setelah kita menerima berita anugerah, pada pagi hari ini kita juga akan menerima petunjuk hidup baru. Petunjuk hidup baru terambil di dalam Kolose 1 ayat 21 sampai 23 yang demikian. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Demikian petunjuk hidup baru. Kiranya semakin kita dikuatkan di dalam mengikut dan mengimani Kristus Yesus sebagai juru selamat kita semua. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Bersama-sama marilah kita ikrarkan pengakuan iman kita di dalam pengakuan iman rasuli dan akan kita nyanyikan melalui Kidung Jemaat nomor 280, Aku Percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Ku percaya Putra Tunggalnya, yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus, yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Saya persilahkan untuk duduk kembali. Bersama-sama kita akan menyerahkan apa yang telah kita siapkan bersama di dalam persembahan. Persembahan pada pagi hari ini akan dilandasi oleh firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Tawarik 16 ayat 29 yang demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Bersama-sama kita akan iringi persembahan yang akan kita kumpulkan bersama dengan kita pujikan Kidung Jemaat nomor 403, Hujan Berkat Kan Tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup sekar dari surga, kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu.
tercurah penuh. Hujan berkat dan tercurah, hidup kembali sekar. Di atas bukit dan lurah, bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Kembali saya undang untuk kita bangkit berdiri. Marilah kita serahkan persembahan yang telah terkumpul di hadapan kita hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan marilah kita mohon pertolongan Tuhan Yesus Kristus di dalam kita akan menerima sabdanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kembali kami boleh belajar untuk memberikan yang terbaik dengan ketulusan hati kami di dalam persembahan minggu ini. Biarlah apa yang sudah terkumpul pada pagi hari ini boleh dipergunakan menjadi sarana memuliakan nama Tuhan di gereja-Mu ini. Sehingga firman-Mu, kebenaran akan firman-Mu boleh berkembang dan hidup di gereja-Mu ini dan dapat dirasakan oleh orang-orang di sekeliling kami. Dan sebentar lagi kami akan menerima firman-Mu Tuhan. Berkatilah kami, kiranya Tuhan memberikan kekuatan di dalam kami mendengarkan, supaya kami dapat juga melakukannya dan menghidupinya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang senantiasa hidup di dalam kehidupan kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya persilahkan untuk duduk kembali. Bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan pada bulan keluarga. Kali ini, Sinode menyiapkan di dalam Markus 10 ayat 17 sampai 31. Saya ulangi, Markus 10 ayat 17 sampai 31. Saya akan membacakan untuk kita semua. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka,
Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang pada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang pada pagi hari ini tidak hanya mendengarkan, tetapi mau menghayatinya dan melakukannya di dalam kehidupan kita bersama-sama. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri tema keluargaku, hartaku. Minggu kedua bulan Oktober pagi hari ini kita melanjutkan pembahasan dengan tema besar tentang keluarga. Karena bulan Oktober di dalam kalender gerejawi kita disebut sebagai bulan keluarga. Judul firman Tuhan kali ini sungguh menarik. Ketika kita membaca judulnya dengan utuh, maka sungguh bagus sekali artinya. Keluargaku, hartaku. Artinya keluarga kita adalah harta kita. Tetapi jika judul ini dibaca dan dipenggal, dibaca secara terpisah, keluargaku, hartaku, keluarga sendiri, dan harta sendiri. Pada pagi hari ini, kita akan membahas bagaimana kita sebagai keluarga Kristen di dalam kita memaknai harta atau kekayaan di dalam kehidupan berkeluarga kita. Jika kita ditanya dan diberi pilihan, mau kaya atau miskin? Kira-kira Bapak Ibu menjawab mana? Tentu dan pasti kita memilih kaya. Jika ditanya hidup berkekurangan atau hidup mapan, tentu juga kita akan menjawab hidup mapan. Dalam sebuah keluarga, jika kita memiliki anak, tentu kita sebagai orang tua menginginkan anak kita ke depannya ketika dewasa menjadi anak yang sukses. Kita berharap anak kita memiliki pekerjaan yang memiliki gaji besar. Menjadi pribadi yang sukses. Pada dasarnya itu semua merujuk kepada harta. Dalam kehidupan berkeluarga, yang namanya harta itu dibutuhkan untuk menjalani kehidupan ini. Makan, minum, membeli perabotan, keperluan rumah tangga, membayar listrik, air,
biaya anak sekolah, biaya ketika kita harus berobat karena sakit, dan masih banyak lagi. Ya, harta dan kekayaan itu kita butuhkan. Jika kita memaknai esensi dari harta atau kekayaan itu dengan baik, maka itu akan menjadi berkat yang luar biasa dan dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita tentunya. Tetapi jika tujuan hidup kita itu harta, maka yang terjadi banyak kehancuran yang akan dialami oleh keluarga-keluarga di luar sana. Banyak orang rela menyakiti, meninggalkan, bahkan membunuh salah satu anggota keluarga, bahkan seluruh keluarga demi yang namanya harta. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, harta bisa menjadi berkat dan berkat bagi orang lain jika dimaknai dan dihayati dengan benar. Tetapi kebalikannya, jika tujuan utama di dalam hidup kita adalah harta, yang terjadi adalah kehancuran. Kita akan belajar pada pagi hari ini tentang bagaimana kita sebagai keluarga Kristen menghayati tentang harta. Kita akan belajar dari pengajaran Tuhan Yesus dalam Markus 10 ayat 17 sampai 31. Pengajaran Tuhan Yesus tentang sikap terhadap harta atau kekayaan ini oleh Markus itu ditempatkan setelah perikop mengenai perkawinan dan anak. Tentu di sini ada maksud dan tujuannya, tidak asal meletakkan. Hidup di dalam keluarga suami dan istri. Diharapkan juga ada anak keturunan di dalamnya, di mana di dalam kehidupan berkeluarga mereka bekerja untuk mencari nafkah, harta atau kekayaan untuk melangsungkan kehidupan ini. Di dalam merespon harta atau kekayaan sebagai orang Kristen, diceritakan ada seorang kaya yang berlari-lari menemui Tuhan Yesus dan bertanya, apa yang harus diperbuat untuk memperoleh hidup kekal? Menjawab pertanyaan orang ini, Yesus menyambut dengan mengatakan perihal perintah-perintah dalam hukum 10 hukum Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, dan yang lain-lainnya. Tampaknya seorang kaya ini adalah orang yang taat terhadap hukum Taurat. Dan dia berkata, aku sudah melakukannya. Aku sudah mentaatinya. Tampaknya pemuda ini adalah seorang yang taat melakukan hukum Taurat. Tetapi ketaatannya hanya sebatas ya ditaati saja tanpa mengenal esensi dari 10 hukum Taurat tersebut. Dan disinilah Yesus melihat dari hati orang kaya tersebut, bahwa ternyata orang kaya tersebut juga terikat dengan kekayaannya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ketika seorang kaya ini datang dan menghadap Yesus dengan bermodalkan percaya diri bahwa telah melakukan 10 hukum Allah. Tampaknya ini menjadi pelajaran bagi kita. Apakah kita di dalam menjalani kehidupan ini juga hanya melakukan perintah Tuhan sebagai ala kadarnya,
Ya perintah ya dijalankan. Ya aturan ya dilakukan. Tanpa kita memahami esensi dari peraturan atau aturan tersebut. Esensi dari perintah itu, Tuhan Yesus ingin mengingatkan kepada orang itu bahwa perintah atau 10 hukum Allah adalah menjadi satu kesatuan yang namanya kasih. Jika sudah memiliki kesadaran akan kasih, maka tentu saja 10 hukum Allah itu akan diterapkan dan dilakukan sesuai esensinya, yaitu kasih. Maka bisa kita tahu di dalam ringkasan 10 hukum Allah, di dalam hukum kasih. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih. Di mana ternyata orang kaya ini terbelenggu dengan yang namanya kekayaan. Tanpa memiliki esensi kasih di dalam dirinya untuk mau berbagi, mengasihi orang-orang lain. Artinya hanya sebatas taat kepada Taurat tanpa mau mengerti makna di dalam Taurat tersebut. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita menghidupi yang namanya kasih itu, dan ketika harta atau kekayaan yang kita miliki, kita rasakan, kita imani sebagai bentuk kasih dari Tuhan Yesus Kristus, percayalah kita pasti akan mengelolanya dengan baik. Kita akan menggunakannya dengan sungguh luar biasa, sehingga tidak hanya kita yang merasakan, tapi orang-orang sekeliling kita pun juga akan merasakan. Ketika kita merespon berkat kekayaan harta itu sebagai kasih Allah di dalam kehidupan kita, maka di dalam kita memperoleh, mencari, dan bekerja pun, kita akan searah dengan kasih. Marilah kita bersama-sama tidak tunduk dan tidak dikendalikan oleh harta. Marilah kita bersama memaknai harta sebagai sarana, bukan sebagai tujuan hidup kita. Dengan demikian, harta, kekayaan yang kita miliki bisa menjadi sarana di dalam kita mengasihi sesama dan mengimani akan kasih Allah di dalam keluarga kita. Maka yang terjadi, keharmonisan dalam keluarga kita akan terjalin dengan sangat kuat. Bahkan di dalam harta kekayaan yang kita miliki di tengah keluarga kita. Semoga kita senantiasa diberkati dengan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus melalui berkat-berkat-Nya yang terus kita terima bersama. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, pada hari Minggu tanggal 17 Oktober kita diundang Tuhan Yesus Kristus untuk hadir di dalam perjamuan kudus. Di mana perjamuan kudus adalah sakramen suci. Oleh karena itu, siapapun yang merayakan perjamuan kudus harus orang yang dengan sungguh hati berniat untuk melaksanakan kehendak Allah, mendengarkan firman-Nya, dan berusaha mewujudkan panggilannya, supaya di dalam makan dan minum perjamuan Tuhan itu mendatangkan berkat dan penghiburan. Perlu kita menguji diri sendiri terlebih dahulu dengan sungguh-sungguh. Saya sebagai hamba Tuhan ingin bertanya. Yang pertama, apakah kita dengan sungguh-sungguh menyadari bahwa kita ada di dalam kondisi yang tidak selamat karena dosa, di mana tidak dapat dengan usaha kita sendiri atau kemampuan sendiri terlepas dari dosa. Oleh karena itu,
kita membutuhkan Sang Juru Selamat yang mampu melepaskan dosa. Yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui Yesus turun ke dunia dan mati di kayu salib dan kemudian bangkit dari antara orang mati? Yang ketiga, apakah kita dengan sungguh-sungguh menyerahkan diri hidup sesuai firman Tuhan? Yang terakhir, apakah kita dengan sungguh-sungguh dan penuh syukur menerima berkat anugerah penyelamatan Allah? Semua orang yang di dalam hatinya ada kesaksian demikian, sudah tentu diterima oleh Tuhan di dalam kasih, dianggap layak untuk mendapatkan bagian dalam persekutuan perjamuan Tuhan. Saya bertanya kepada Bapak, Ibu, Saudara semua. Apakah saudara mau menerima dan mau mengikuti undangan perjamuan kudus pada tanggal 17 Oktober dengan sepenuh hati? Jawablah secara pribadi di dalam hati Bapak, Ibu, Saudara. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang penuh kasih, melalui firman-Mu pada pagi hari ini, kami boleh belajar menghayati akan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan berkeluarga kami. Secara khusus di dalam kami memaknai harta kekayaan di dalam kehidupan berkeluarga kami. Jangan biarkan harta atau kekayaan menjadi tujuan utama di dalam kehidupan kami. Mampukan kami agar kami dapat merasakan harta atau kekayaan itu sebagai perantara Tuhan Yesus Kristus untuk kami semua dapat menikmati dengan penuh rasa syukur dan cinta kasih, dan pada akhirnya kami pun dapat membagikan kasih itu bagi setiap orang yang ada di dalam kehidupan kami, dan pada akhirnya juga merasakan berkat kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah keluarga kami Tuhan. Kiranya Tuhan boleh mencukupkan. Berkatilah keluarga kami Tuhan. Jika ada di antara keluarga kami yang sedang sakit, kiranya Tuhan boleh memberikan kekuatan dan kesembuhan. Jika ada di antara keluarga kami yang belum memiliki pekerjaan, kiranya Tuhan boleh memimpin dan menuntun, sehingga di tengah pencarian, usaha, selalu dapat mengandalkan Tuhan, menyertakan Tuhan di dalam langkah-langkah. Jika ada di antara keluarga kami yang saat ini masih duduk di bangku sekolah, kiranya Tuhan boleh membimbing anak-anak-Mu ini supaya senantiasa dapat belajar dengan baik, mempergunakan waktu yang ada dengan baik. Berkatilah keluarga kami Tuhan. Biarlah dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami semua, boleh kami hayati syafaat kami ini di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kembali kita muliakan nama Allah di dunia ini dengan kita pujikan lagu Allah Mengerti, Allah Peduli.
saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Mari kita mengakhiri ibadah minggu dan pendadaran perjamuan kudus ini dengan mengingat bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan langit selalu berwarna biru, bunga-bunga mekar tanpa layu, kesukaan tanpa air mata, tetapi yang Tuhan janjikan kekuatan dan kemampuan hari demi hari. Dan percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai. Kiranya kuasa Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, hikmat Roh Kudus, memberkati dan melingkupi keluarga kita sehari-hari kini sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersama akan mengakhiri ibadah minggu pada pagi hari ini dengan kita pujikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 370. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakal. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putera Kudus, terima kasih. Selamat